Mereka bertanya kepada Anda tentang alasan sebuah perang. Jawaban yang umumnya akan Anda dengar sudah bisa ditebak. Keamanan, ancaman nuklir, demokrasi. Tapi itu semua hanyalah puncak dari gunung es. Jika Anda ingin mengetahui alasan sebenarnya dari sebuah perang, berhentilah mengikuti pergerakan senjata. Ikutilah aliran uangnya. Di balik serangan Amerika terhadap Iran, tersembunyi ketakutan yang jauh lebih besar daripada misil nuklir. Ketakutan akan gempa ekonomi yang bisa mengakhiri tahta dolar. Jadi, bagaimana mungkin sebuah perang dilakukan hanya untuk melindungi nilai uang di saku Anda? Cerita ini sebenarnya bukan tentang perang minyak. Ini adalah perang demi uang itu sendiri. Dunia modern dibangun di atas satu hal saja, energi. Mari kita lebih spesifik, minyak. Mulai dari mobil yang Anda kendarai hingga makanan yang Anda santap. Mulai dari ladang hingga ke meja makan Anda, segala sesuatunya bergantung pada minyak. Pabrik-pabrik beroperasi dengan minyak, tentara bergerak dengan minyak, ekonomi berputar karena minyak. Singkatnya, minyak adalah darah bagi dunia modern. Dan siapapun yang mengendalikan darah ini, dia juga mengendalikan sistem sirkulasi planet ini. Itulah sebabnya di pusat setiap pergerakan militer di Timur Tengah selalu ada cairan hitam tersebut. Namun, kekuatan minyak yang sebenarnya tersembunyi melainkan pada mesin yang dibakarnya, melainkan pada mata uang yang Anda gunakan untuk membelinya. Dan disinilah kita sampai ke tempat di mana semuanya bermula. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa bahkan Jepang harus membayar dengan dolar Amerika saat membeli minyak dari Tiongkok? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah perjanjian rahasia yang dibuat pada tahun 1970-an. Pada tahun-tahun itu, Amerika membuat kesepakatan dengan Arab Saudi, produsen minyak terbesar di dunia. Perjanjiannya sederhana, kami akan melindungi Anda secara militer, dan Anda akan menjual minyak Anda hanya dan eksklusif dalam dolar Amerika. Perjanjian ini melahirkan sistem petrodolar. Sekarang, setiap negara di dunia yang ingin membeli minyak harus membeli dolar Amerika terlebih dahulu. Ini memberikan Amerika kekuatan yang luar biasa, sebuah mata uang yang terus-menerus diminati dan nilainya tidak pernah turun. Ini seperti kartu kredit dengan limit tak terbatas yang harus digunakan oleh seluruh dunia. Amerika bisa mencetak uang tanpa jaminan dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa nyata dari seluruh dunia. Inilah rahasia dolar menjadi mata uang cadangan global, minyak. Sistem ini adalah pilar utama kekuatan ekonomi Amerika, dan ketika seseorang mencoba menghancurkan pilar itu, saat itulah lonceng perang mulai berbunyi. Iran telah ditekan di bawah sanksi berat Amerika selama bertahun-tahun. Sanksi-sanksi ini membuat Iran hampir mustahil untuk menggunakan sistem dolar. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka menemukan jalan alternatif. Mereka berkata, jika saya tidak bisa menjual minyak dengan dolar, saya akan menjualnya dengan mata uang lain. Iran mulai menjual minyaknya kepada pembelinya, terutama Tiongkok, dengan mata uang lain seperti Yuan Tiongkok. Ini mungkin terlihat seperti perjanjian perdagangan yang biasa saja, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah belati yang ditancapkan ke jantung sistem petrodolar. Karena jika satu negara saja bisa membeli dan menjual minyak tanpa dolar, hal itu akan menginspirasi negara-negara lain juga. Dan jika cukup banyak negara meninggalkan sistem ini, dolar Amerika tiba-tiba bisa berubah menjadi selembar kertas yang tidak berharga. Inilah skenario yang lebih ditakuti Amerika daripada bom nuklir sekalipun. Dan di balik Iran yang mengibarkan bendera perlawanan ini, ada kekuatan raksasa, Tiongkok. Tiongkok adalah pabrik terbesar di dunia, dan pabrik ini membutuhkan energi yang jumlahnya besar untuk beroperasi. Iran adalah sumber minyak yang murah dan dapat diandalkan bagi Tiongkok. Dan Tiongkok adalah pelampung ekonomi bagi Iran yang memungkinkannya menembus sanksi. Hubungan ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Iran menjual minyaknya, dan Tiongkok mengurangi biaya produksinya berkat minyak yang dibeli dengan harga diskon. Lantas, mengapa situasi ini sangat mengganggu Amerika? Karena hal ini memicu reaksi berantai. Coba pikirkan seperti ini, minyak Iran yang murah berarti biaya energi yang lebih rendah. Bagi pabrik-pabrik Tiongkok, biaya rendah berarti produk yang dihasilkan lebih murah, dan produk yang lebih murah berarti produk yang lebih murah. Berarti Tiongkok mendapatkan keunggulan kompetitif yang luar biasa melawan Amerika dan saingan lainnya di pasar global. Dengan kata lain, setiap barel minyak yang dijual Iran ke Tiongkok secara tidak langsung seperti tembakan yang diarahkan ke ekonomi Amerika. Ini bukan sekedar perdagangan energi, ini juga bagian dari perebutan kepemimpinan ekonomi global. Dan ada satu titik geografis di mana perjuangan ini terkunci. Sekitar 1/5 dari kapal tanker minyak di lautan dunia harus melewati jalur yang sangat sempit setiap harinya, Selat Hormuz.
Dan satu sisi selat ini adalah milik Iran. Iran dengan ancaman penutupan selat ini memegang tidak hanya aliran minyak, tetapi juga saklar ekonomi global di tangannya. Hal ini memberi Iran kekuatan sebagai penjaga gerbang dalam rantai pasokan energi global, lebih dari sekedar produsen minyak. Bagi Amerika, ini adalah risiko yang tidak dapat diterima. Ada sumber daya yang memberi makan saingan terbesarnya, Tiongkok, dan sumber daya ini memiliki kekuatan geografis yang dapat menyandera ekonomi global. Di balik semua itu, sebuah proyek yang jauh lebih besar perlahan-lahan mulai terbentuk, Petro Yuan, yaitu impian Tiongkok untuk membangun sistem perdagangan minyak dengan mata uangnya sendiri, Yuan. Jika Tiongkok meyakinkan cukup banyak negara untuk membeli dan menjual minyak dengan Yuan, ini bisa menjadi awal dari akhir sistem petrodolar. Iran adalah tempat uji coba paling penting untuk proyek ini. Jika model Iran-Tiongkok ini berhasil, negara-negara lain juga mungkin akan ikut mengantri. Itulah sebabnya serangan terhadap Iran sebenarnya adalah tantangan terhadap proyek Petro Yuan dan masa depan dolar. Perang ini sebenarnya adalah antara dolar dan mata uang alternatif yang sedang naik. Sanksi dan tekanan militer yang diterapkan Amerika terhadap Iran bukan sekedar strategi militer. Ini adalah garis pertahanan finansial. Tujuannya untuk memutus sumber energi murah Tiongkok dengan menghentikan perdagangan minyak Iran. Untuk mengintimidasi negara-negara lain dengan menghukum upaya perdagangan di luar dolar sejak awal. Dan yang paling penting untuk melindungi sistem petrodolar dengan cara apapun. Karena Amerika tahu bahwa dasar kekuatan militernya pun bertumpu pada kekuatan ekonominya, yaitu tahta dolar. Apakah strategi ini terdengar familiar bagi Anda? Seharusnya begitu. Lihatlah kebijakan yang diterapkan Amerika terhadap Venezuela, negara kaya minyak lainnya. Sanksi berat, isolasi ekonomi, dan upaya untuk mengeluarkannya dari sistem. Modelnya sama, menargetkan negara-negara kaya energi yang menantang sistem dolar dan bekerja sama dengan saingan Amerika. Iran dan Venezuela adalah korban dari strategi yang sama di geografi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah sumber daya energi jatuh ke tangan kekuatan saingan. Konsekuensi dari perang ini tidak hanya akan dirasakan di Teheran atau Washington. Harga minyak akan melonjak. Ini akan tercermin sebagai kenaikan harga pada segalanya mulai dari pom bensin hingga rak toko grosir. Rantai pasokan akan terputus. Gelombang inflasi akan menyelimuti seluruh dunia. Perang ini bisa membawa ekonomi global yang sudah rapuh ke jurang resesi. Karena setiap bom yang dijatuhkan di dunia modern sebenarnya seperti batu yang dilemparkan ke sistem ekonomi global. Dan gelombangnya pada akhirnya akan membasahi seluruh pantai kita. Sebagai kesimpulan, dalam gambar yang diperlihatkan kepada Anda, ada rudal, jenderal, dan pengarahan keamanan. Tapi ada kenyataan yang sangat berbeda di balik gambar itu. Lembaran uang dolar, grafik bursa saham, dan kapal tanker minyak. Sejarah telah mengajarkan kita ini. Perang seringkali dilakukan demi ekonomi, tetapi dijelaskan kepada publik dengan alasan keamanan. Ini jauh lebih dari sekedar satu negara menyerang negara lain. Ini adalah perang antara upaya untuk menjaga tatanan ekonomi yang runtuh tetap hidup melawan tatanan baru yang sedang bangkit. Ini bukan sekedar perang. Ini bisa jadi adalah penulisan ulang aturan ekonomi global dengan darah dan minyak.